tidak tentang apa ya? Mau tahu kelanjutannya? Simak setelah jeda berikut ini. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munasir Patri. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Riau, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah memasukkan zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau bisa disebut juga dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia dan proses alam. Nah, pencemaran lingkungan itu sendiri ada 3. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran air. Nah, dari ketiga pencemaran lingkungan tersebut, di video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu keadaan di mana terdapat kerusakan pada batas normal air. Terpolusinya air disebabkan oleh adanya racun dan polutan yang masuk ke dalam lingkungan air. Pencemaran air ini sangat buruk bagi kehidupan manusia. Karena apa? Karena manusia pada hakikatnya itu sangat membutuhkan air dalam kehidupan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu membutuhkan air, seperti minum, makan, mandi, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Lalu, jika terjadi pencemaran air, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pencemaran air? Yang pertama yaitu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Yang kedua yaitu terjadinya ledakan populasi dan tumbuhan air. Dan yang ketiga yaitu punahnya biota air seperti ikan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencemaran sungai yang ada di daerah saya ini. Sungai merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Sungai tidak hanya terdapat di perkotaan, tetapi sungai juga terdapat di pedesaan. Apa saja manfaat dari sungai? Yang pertama yaitu sumber pembangkit listrik. Yang kedua yaitu sebagai sarana transportasi atau olahraga. Yang ketiga yaitu sebagai tempat rekreasi. Dan yang keempat yaitu sebagai tempat budidaya ikan. Nah, di belakang saya ini sekitar lebih kurang 30 meter terdapat sungai. Nah, itu merupakan salah satu sungai yang ada di daerah saya, yaitu Sungai Kampar. Nah, ayo ikuti saya, kita akan melihat tentang bagaimana keadaan Sungai Kampar saat ini. Let's go. Nah, bisa dilihat sendiri, di sini banyak sampah yang berserakan. Nah, itu juga termasuk ke dalam salah satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran tanah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencemaran air, yaitu Sungai Lesgo. Nah, di sini juga terdapat tumpukan sampah. Ada sebuah sungai, yaitu namanya itu adalah Sungai Kampar. Nah, kita akan melihat bagaimana keadaan Sungai Kampar tersebut di saat sekarang. Apakah airnya jernih, bersih, dan lain sebagainya. Let's go.
Saat ini kita sudah berada di tepi Sungai Kampar. Bisa kita lihat sendiri di belakang saya ini merupakan Sungai Kampar. Tapi dulunya itu namanya bukan Sungai Kampar, melainkan Sungai Embun. Oke, sekarang kita sudah berada di tepi Sungai Kampar. Bisa kita lihat sendiri di belakang saya ini adalah Sungai Kampar. Tapi dulunya itu namanya bukan Sungai Kampar, melainkan Sungai Embun. Yang mana Sungai Embun tersebut masih kecil. Di tebing kiri kanan pinggiran sungai itu tumbuh pohon-pohon dan semak belekar yang daunnya itu merunduk ke dalam sungai. Tapi lama kelamaan sungai ini menjadi besar dan dibuatlah nama menjadi Sungai Kampar. Tapi lama kelamaan sejak penduduk menebangi pinggiran kayu yang ada di pinggiran sungai dan air itu mulai mengalir secara cepat sehingga sungai ini menjadi lebar. Nah, sekarang kita sudah berada di tepi Sungai Kampar. Bisa dilihat sendiri di belakang saya ini merupakan Sungai Kampar. Tapi dulunya itu nama Sungai Kampar ini adalah Sungai Embun. Yang mana Sungai Embun tersebut masih kecil dan di tebing kiri kanan sungai terdapat pohon dan semak belukar. Tapi lama-kelamaan sejak penduduk pinggiran sungai menebangi kayu, maka air cepat mengalir ke Sungai Embun itu. Akibatnya di bagian tepi sungai itu banyak tanah yang menjadi longsor, sehingga puluhan tahun kemudian bertukarlah dengan Kampar, sehingga terbentuklah sungai ini yang diberi nama yaitu Sungai Kampar. Sungai Kampar ini berhulu di Bukit Barisan di daerah Sumatera Barat dan bermuara di pesisir timur Pulau Sumatera di wilayah Provinsi Riau. Sungai ini merupakan pertemuan dua buah sungai yang hampir sama besar, yaitu Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Dan pertemuan ini berada pada kawasan Langgam di Kabupaten Pelalawan. Aliran Sungai Kampar ini menelusuri 50 kota dan kampar, sedangkan aliran Sungai Kanan melewati Sejunjung, Kuantan Singingi, dan Kampar. Sungai ini memiliki panjang lebih kurang 413,5 km dan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan peradaban manusia pada zaman dulu dimulai dari daerah di aliran sungai. Sejak zaman dahulu, air sungai banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia sehari-hari, seperti mandi, masak, dan sebagai sanitasi. Di dalam sungai juga terdapat bermacam-macam ikan yang dikonsumsi dan dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini, air sungai kita mulai tidak jernih atau mulai tercemar. Tak hanya keruh dan berwarna coklat bahkan hitam, air sungai juga kerap berbau yang tak sedap. Tak sedikit limbah domestik atau limbah rumah tangga dibuang di sungai.
masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga sering membuang sampah di sungai. Dan sekarang sungai sudah menjadi tempat sampah raksasa. Air sungai tidak bisa digunakan untuk berbagai keperluan lagi karena kandungan airnya sudah tidak sehat lagi. Tercemarnya air sungai banyak disebabkan oleh kebiasaan buruk manusia, yaitu membuang sampah sembarangan di sungai. Selain itu, masyarakat juga membuang limbah domestiknya ke sungai. Selain membuang sampah sembarangan, masyarakat juga membuang limbah domestiknya ke sungai. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ada pipa. Nah, dan pipa ini merupakan aliran pembuangan limbah domestik rumah tangga. Nah, pipa ini dialihkan ke sungai, dan itulah yang menyebabkan air sungai menjadi tercemar, berbau, berminyak, serta keruh. Adapun beberapa penyebab pencemaran air sungai yaitu yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga di sini bukan hanya limbah yang dihasilkan dari rumah masyarakat, tetapi limbah di sini juga limbah yang dihasilkan dari limbah rumah sakit, limbah rumah makan, kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri di Indonesia tidak ditangani dengan baik. Limbah di industri dibuang begitu saja di aliran sungai. Padahal tak sedikit dari limbah industri yang mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya. Senyawa-senyawa yang berbahaya sisa dari kegiatan industri akan bercampur dengan air sungai dan menyebabkan pencemaran air sungai. Nah, air sungai mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau yang menyengat. Yang ketiga yaitu penyebabnya membuang sampah sembarangan ke sungai. Dengan membuang sampah sembarangan ke sungai, maka itu juga akan berdampak buruk terhadap sungai. Sungai kita akan menjadi tercemar dan airnya akan bercampur menjadi airnya akan tercampur dan menyengat, dan airnya pun akan berminyak akibat sampah yang kita buang ke sungai. Nah, dampak pencemaran air sungai yang pertama, terjadinya banjir air sungai. Nah, yang kedua, timbulnya berbagai macam penyakit. Yang ketiga, sungai menjadi kumuh atau tidak enak dipandang. Yang keempat, berkurangnya ketersediaan air bersih. Yang kelima, air sungai kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kehidupan ikan menjadi terganggu atau ikan menjadi mati. Nah, lalu setelah kita mengetahui penyebab pencemaran air sungai dan dampak dari air sungai, otomatis upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air sungai? Upaya yang pertama yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya arti tentang sungai bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk merawat dan menjaga sungai. Yang ketiga, mengelola limbah dengan baik sebelum membuang limbah tersebut ke sungai. Yang keempat, tidak membuat bangunan di tepi sungai. Yang kelima, menanam pohon di lahan tepi sungai. Yang keenam, merehabilitasi sungai yang tercemar dengan cara membersihkan sungai dari sampah secara berkelanjutan. Nah, saat ini saya sudah berada di tepi sungai Kampar. Nah, dulu masyarakat di sini banyak yang pergi mencuci piring, mencuci baju, bahkan mandi ke sungai. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat di sini enggan untuk mandi sungai. Kenapa? Karena air sungai ini mulai tercemar dan airnya pun keruh, bau, dan berminyak. Itulah yang menyebabkan masyarakat di sini enggan untuk mandi ke sungai. Nah, itu merupakan sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat. Nah, itulah yang menyebabkan air ini mulai tercemar. Nah, sekarang kita akan melihat. Nah, ini dulu airnya itu jernih dan bersih, tapi
karena masyarakat sering membuang sampah dan limbah domestiknya ke sungai, itulah yang menyebabkan sungai mulai tercemar dan airnya pun mulai berbau menyengat dan juga berminyak. Air merupakan elemen terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, tentunya manusia tidak akan bisa hidup. Seperti yang kita ketahui, segala macam yang dilakukan oleh manusia itu membutuhkan air, dan 70% tubuh kita berisikan air. Air merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa kepada makhluknya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, apa daya, di zaman yang modern ini, air bersih sudah semakin sulit untuk ditemukan. Namun, di zaman yang modern ini, air bersih sudah semakin langka, sehingga sulit untuk kita temukan. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai kita ini. Di balik sisi negatifnya, sungai ini juga memiliki sisi positifnya ya. Nah, yang seperti yang kita lihat di belakang, nah itu ada nelayan yang sedang mencari ikan menggunakan sampan atau pompong. Nah, dia mencari ikan dengan cara yang baik, dia memancingnya. Selain itu, sungai juga bisa digunakan sebagai tempat rekreasi seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu rekreasi yang bisa kita gunakan untuk merefresh diri, untuk merefresh otak kita. Nah, kali ini kita sudah berada di tepi Sungai Kampar. Nah, ini merupakan Sungai Kampar yang ada di desa saya. Nah, bisa kita lihat sendiri, dulu airnya itu sangat jernih dan bersih. Tapi seiring berjalannya waktu dan di zaman sekarang ini, Sungai Kampar sudah tercemar oleh sampah dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat sendiri, mulai dari airnya saja itu sudah agak keruh. Sedangkan dulunya itu bersih, dan waktu di zaman dulu, Sungai Kampar ini banyak sekali warga-warga yang mandi ke sini, mencuci baju, mencuci pakaian, mencuci piring, mandi dan lain sebagainya. Tapi pada zaman sekarang ini itu semua sudah berkurang. Kenapa? Karena Sungai Kampar ini sendiri pun sudah tercemar, atau dari baunya saja itu ada amisnya gitu. Jadi itulah yang menyebabkan warga di desa Naumbai ini enggan untuk mandi di sungai atau melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, itu bisa kita lihat sendiri, banyak sekali sampah yang dibuang oleh masyarakat di sekitar sini. Dan selain sampah, ada juga masyarakat di desa ini yang membuang limbah rumah tangganya itu ke sungai. Nah, kita bisa lihat sendiri, itu adalah tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat di desa Naumbai ini. Nah, dan selain itu, ini adalah salah satu pipa yang dibuang limbahnya itu ke Sungai Kampar. Nah, itulah yang menyebabkan berubahnya atau terjadinya pencemaran pada air. Baunya yang berubah dan airnya yang semakin keruh dan lain sebagainya. Di sisi buruknya juga ada sisi baiknya dari Sungai Kampar ini. Kenapa? Karena masyarakat di sini membuat keramba untuk membudidayakan ikan. Nah, ikan yang ada di dalam keramba tersebut dibibitkan lalu dibesarkan, dan kemudian itu bisa menjadi ekonomi untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat di sini. Nah, itulah video dari saya tentang pencemaran lingkungan air sungai. Nah, mulai sekarang, mari sama-sama kita jaga sungai kita agar sungai kita tidak menjadi tercemar dan berbau